Salahnya di mana? Dalam rapat bamus kemarin namanya bamus itu ada musyawarah, di situ bisa atau bisa kurang. Di sini lah kami, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat. Ya, jangan kita bermain di luar. Ada waktunya, jamnya, jadwalnya, semua berhasil. Kan semua terjadwal. Rapat agenda interpelasi Formula E akan digelar. Akankah ada makan malam jilid 2? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. DPRD DKI Jakarta berencana akan kembali menggelar jadwal soal interpelasi terhadap Anies soal Formula E. Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS untuk agenda pemanggilan Anies ini akan segera dilakukan. Tahapan interpelasi kan masih menunggu penjadwalan dari BAMUS oleh pimpinan DPRD. Minggu kemarin dibahas, kata Ketua Dewan, ya nanti kita jadwalkan. Begitu, ujar Ketua Fraksi PDIP. Anies tampaknya akan kembali dipusingkan dengan Formula E. Meski dia membanggakan balapan ini, tapi ancaman interpelasi tetap ada sampai entah kapan. Dalam sidang paripurna interpelasi yang lalu, rapat diskors karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi syarat quorum. Hanya ada 2 fraksi yang setuju, yaitu PDIP dan PSI. Sisanya menolak. Usut punya usut, ternyata sebelum itu Anies mengundang 7 fraksi parpol untuk makan malam. PDIP dan PSI tidak diundang. The magic of dinner. Berkat makan malam tersebut, Anies berhasil lolos dari ancaman interpelasi. Banyak yang penasaran dengan menu makan malamnya. Seenak apa sih? Hingga 7 fraksi parpol sepakat tolak interpelasi? Apakah ada lobster bakar? Saya juga mau dong, karena memang enak sih. Sejak itu, belum ada kabar kapan interpelasi akan kembali diadakan. Bahkan, tidak jelas apakah interpelasi bisa diadakan atau tidak. Harapan tersebut masih belum sirna. Meski demikian, Gembong yakin paripurna selanjutnya bisa terlaksana dan syarat quorum akan terpenuhi. Dia menyebut fraksi lain akan mengubah sikap dan berbalik ikut PDIP setelah melihat gelaran Formula E. Saya yakin teman-teman masih banyak yang sudah melihat bagaimana gelaran Formula E. Bagaimana untung ruginya, saya yakin teman-teman punya sikap, katanya. Ketika interpelasi digelar nanti, Gembong menyebut pihaknya akan meminta Anies menjelaskan soal alokasi APBD senilai 560 miliar rupiah yang dipakai untuk pembayaran komitmen fee Formula E. Kalau Pak Anies cerdas, harus sesegera mungkin supaya tidak digantung, sehingga itu forum terbaik untuk menilai atas manfaat Formula E bagi warga ibu kota. Karena ada APBD, sehingga harus dijelaskan secara transparan, katanya. Apakah akan ada undangan makan malam jilid 2? Saya yakin pasti ada lagi. Anies terlalu takut diinterpelasi karena secara tidak langsung memberikan tanda kepada kita semua bahwa ada ketidakberesan dalam proyek Formula E. Ibarat seorang mahasiswa di sidang skripsi, kalau memang paham dan menguasai materi skripsi, tentu bakal santai saja. Ditanyai apapun pasti bisa dijawab. Lain halnya kalau skripsi dikerjakan pihak lain atau tidak paham isi skripsinya, pasti bakal keringat dingin atau bila perlu sogok agar lulus sidang. Anies akan kembali melakukan berbagai cara agar interpelasi mati. Formula E adalah pisau yang punya 2 sisi. Di satu sisi jadi kebanggaan Anies untuk citra politik. Di satu sisi lagi ada kejanggalan dalam anggaran yang bakal berpotensi bikin Anies terjatuh keras. Kalau Anies kembali sebar undangan makan malam, maka hasilnya akan kembali sama. Interpelasi hanya jadi angan-angan dan abu. Anies akan tersenyum lebar dan melangkah dengan elegan layaknya jalan di zebra cross untuk Citayam Fashion Week. Hanya ada satu harapan, parpol yang dulunya menolak interpelasi semoga bisa sadar dan mau mendengarkan keinginan publik. Kalau dulu mereka takut interpelasi bertujuan untuk menggagalkan Formula E, maka sekarang tidak ada alasan lagi. Formula E sudah selesai, jadi interpelasi murni untuk memaksa Anies agar buka-bukaan dan transparan, bukan untuk menggagalkan acara. Tapi apa sih yang bisa diharapkan dari parpol? Apalagi kalau sudah pernah kena nikmatnya makan malam. Masa bodoh dengan keinginan rakyat, masa bodoh dengan kejanggalan Formula E. Gubernurnya jelas sekali sedang berusaha mengelak, tapi ada parpol yang seolah ikut mendukung dan membantu Anies melarikan diri. Kenapa takut banget ditanyai? Apakah ada bangkai yang sedang disembunyikan dan berusaha dijaga sampai bau busuknya hilang?
Ditanya soal komitmen fee, tapi paniknya kayak ditanyai tentang soal matematika kelas Olimpiade Internasional. Tapi kan katanya Anies cerdas, jago ngeles, jago menata kata pula. Harusnya tidak takut dong ditanyai. Oh ya lupa, dia kan penakut. Ditanyai wartawan saja langsung kabur entah kemana. Bagaimana menurut Anda? Jokowi hentikan sejumlah proyek strategis nasional, justru buktikan beda dengan SBY, ditulis oleh Jevan dari siwar.com. Dilansir dari sejumlah situs berita, pemerintah akan menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, Wahyu Utomo dalam konferensi pers Selasa 26 Juli 2022. Beberapa proyek diantaranya seperti Bendungan Tiro di Aceh, Bandara Bali Utara hingga proyek kereta api di Kalimantan Utara dan beberapa proyek lainnya. Apa penyebabnya? Alasannya bermacam-macam, seperti Bendungan Tiro di mana masyarakat menolak hingga beberapa proyek yang jika dihitung-hitung belum akan selesai melewati 2024 atau masa presiden berakhir. Beberapa proyek juga dihentikan karena tidak menunjukkan progres atau kemajuan. Berita ini tentu memancing beberapa respon dari netizen. Pengamat maupun tentu para haters ada yang merasa sedih. Bisa jadi masyarakat yang tadinya sudah senang akan ada PSN diselenggarakan di daerahnya, ada juga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencibir Jokowi dengan mengatakan bahwa proyeknya gagal dan lain sebagainya. Tapi tunggu dulu. Kita mesti paham, justru dihentikannya sejumlah proyek tadi mulai dari sekarang bagus. Karena ini tidak mengulangi kesalahan yang sama di era SBY, ketika proyek gak jelas terus berlangsung hingga akhirnya mangkrak. Jika mau nakal, bisa saja Jokowi membiarkan para bawahannya seperti era SBY, yaitu menggelontorkan dana proyek, walau belum jelas selesai atau tidak. Ini tentu bisa dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mengeruk dana negara sebanyak-banyaknya. Tapi ini sebaliknya, Jokowi justru ketat. Pemerintah tidak akan menghambur-hamburkan dana untuk proyek yang dirasa tidak akan selesai. Beda dengan era SBY, di mana para pihak kontraktor atau pendukung proyek memanfaatkan aji mumpung hingga masa jabatan benar-benar habis, APBN benar-benar diperah. Era Jokowi justru kebalikannya. Bisa dibayangkan betapa nikmatnya presiden mendatang, mempunyai dana yang cukup dan utang yang sudah menyusut di era Jokowi.